Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala hamma ba'du. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kuliah kritik matan hadis, di mana kita akan membahas tentang sejarah kritik hadis dan juga sedikit tentang faktor-faktor yang mendorong adanya kritik hadis ini. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang kemunculan kritik hadis pada zaman Nabi Muhammad SAW dan juga pada zaman sahabat. Sekarang kita akan melanjutkan pada zaman tabi'in dan juga nanti akan diakhiri pada penjelasan faktor-faktor yang menyebabkan adanya naqdul hadis atau kritik matan hadis ini. Kita mulai dari masa tabi'in ya. Setelah kemarin teman-teman mengetahui contoh-contoh dari kritik yang dilakukan oleh para sahabat Nabi, baik itu pada zaman Rasulullah yang sudah saya ceritakan, yang sudah saya berikan kisahnya, yaitu kisah tentang sahabat Abu Bakar, kemudian Sayyidina Umar. Sekarang kita masuk pada zaman tabi'in ya. Pada zaman tabi'in ini, saya sebutkan kemarin, ketika suatu masa itu semakin jauh dengan masa Nabi Muhammad SAW, maka kemungkinan untuk terjadinya hadis-hadis yang dipalsukan atas Nabi Muhammad itu semakin besar, karena semakin jauh dari sumber aslinya. Untuk melakukan klarifikasi atau cross check itu sudah tidak mungkin, karena Nabi Muhammad SAW sudah intaqala ila rafiqil a'la, atau sudah meninggal begitu ya. Maka pada zaman tabi'in ini sudah semakin banyak daripada fitnah-fitnah yang terjadi, yang sebenarnya sudah dimulai sejak zaman sahabat ya. Sudah semakin banyak fitnah yang akhirnya ilmu naqd ini semakin memperkuat posisinya. Artinya semakin dibutuhkan karena semakin banyaknya fitnah-fitnah, semakin banyaknya kejadian-kejadian yang kemudian itu mengharuskan adanya sebuah kritik terhadap orang-orang yang membawa, yang menceritakan hadis tentang Rasulullah SAW. Maka tabi'in juga melakukan apa yang dilakukan para sahabat ya, di mana mereka melakukan taftish atau pengecekan terhadap hadis-hadis yang ada pada zaman itu, sehingga muncul tokoh-tokoh Islam pada zaman itu semisal Sa'id ibnul Musayyab, Ibnu Sirin, dan juga Sa'id bin Jubair. Begitupun juga Hasan al-Basri. Kemudian juga muncul juga setelah itu tokoh-tokoh semisal Az-Zuhri, Ibnu Syihab Az-Zuhri, kemudian Yahya bin Sa'id al-Ansari, kemudian juga Ayyub as-Sakhistani, Ayyub Sakhtani begitu ya. Itu adalah tokoh-tokoh yang muncul, dan mereka semuanya melakukan apa yang sudah dilakukan sahabat. Bagaimana mereka membela dan mencegah agar hadis Nabi Muhammad SAW itu tidak terdapat kadzab atau orang-orang yang kemudian mendustakan, atau orang munafik, atau orang yang keluar dari Islam yang akhirnya memasukkan dalam sunnah Nabi itu sesuatu yang bohong, atau yang kita sebut nantinya dengan hadis maudhu atau hadis palsu ya. Maka pada zaman tabi'in ini semakin ziyadah ala tangkib wa taftish, semakin ditambahkan atas semakin menyelidiki, memeriksa dalam periwayatan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Dan sudah muncul di sini ma'alim. Ma'alim ini adalah papan petunjuk, artinya
embrio mula daripada ilmu nakad ini sudah mulai muncul pada zaman tabi'in ini. Dan juga kaidah-kaidah umum tentang ilmu nakad ini sudah juga muncul pada masa zaman tabi'in ini. Kemudian mereka juga melakukan semua hal ini dengan sangat sabar begitu ya. Kemudian mengerahkan segenap kemampuan untuk membela hadis Nabi Muhammad SAW, sehingga kemudian terkenal ya, imam-imam yang terkenal dengan naqdul hadisnya, semisal Imam Ats-Tsauri, kemudian Imam Malik bin Anas, kemudian juga Syu'bah, kemudian Ibnul Mubarak, Ibnu Mahdi, dan Imam Syafi'i, dan juga lain dari orang-orang yang sudah kita sebutkan ini, tokoh-tokoh yang sudah kita sebutkan ini, muncul di masa tabi'in ini. Kemudian untuk nakad pada zaman tabi'in ini sebenarnya belum ada seperti zaman sekarang, artinya tidak tertulis. Yang ada mereka hanya menyampaikannya musyafahatan, dari mulut ke mulut, dan tidak ditulis dalam sebuah kitab tertentu. Ada yang menulis, tetapi itu masih bercampur dengan kitab-kitab riwayat, artinya tidak menjadi satu keilmuan yang kemudian dinamakan naqdul hadis yang terpisah dari hadisnya. Ada yang menulis tetapi masih terpencar dan berada dalam kitab-kitab riwayat hadis, artinya dalam kitab-kitab hadis ya. Baru seseorang yang bernama Yahya bin Sa'id Al-Qattan, maka Yahya bin Sa'id Al-Qattan ini adalah orang yang pertama yang menulis ilmu nakad ini dalam satu kitab tertentu, setelah dia mengumpulkan dari berbanyak kitab-kitab yang terpencar itu. Maka dia disebut sebagai orang yang pertama kali menulis ilmu nakad ini, yaitu Yahya bin Sa'id Al-Qattan. Itu adalah sekilas tentang ilmu nakad pada zaman tabi'in. Jadi sudah mulai ada embrio, sudah mulai ada yang menulis dalam satu fan tertentu pada zaman tabi'in. Kemudian kita lanjutkan dengan materi apa saja faktor daripada yang menyebabkan terjadinya naqdul hadis ini ya. Ada 4 faktor ya. Yang pertama adalah khidmah kepada sumber tasyri' yang kedua. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya sunnah itu adalah sumber hukum dalam Islam, sumber tasyri' dalam Islam yang kedua. Maka harus dijaga sumber hukum ini sebagaimana menjaga Al-Qur'an. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang telah menurunkan Al-Qur'an dan kami yang akan menjaganya, kata Allah. Maka kita perlu juga untuk menjaga, karena di sana menggunakan dhamir inna. Ada peran serta manusia dalam menjaga sumber tasyri' ini. Bagaimana kita mempelajarinya? Ada 2 hal dalam khidmah atau kita membantu dalam kelestarian sumber hukum ini. Yang pertama adalah mempelajari, mengamalkan, serta mengajarkannya. Jadi mempelajari sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW serta mencoba untuk mengamalkannya. Sedikit banyak apa yang sudah kita pelajari itu kita coba amalkan dalam amaliyah kita. Setelah kita bisa mengamalkannya, kita juga mengajarkannya kepada orang lain. Kemudian yang kedua atau bagian dari khidmah ini adalah kita menjaga sunnah Nabi Muhammad SAW ini dari perubahan, baik itu pengurangan, penambahan, atau takwil yang salah, sehingga sunnah Nabi Muhammad SAW ini bisa sampai ke generasi berikutnya dengan tanpa adanya perubahan. Maka kita berkhidmah kepada sunnah Nabi Muhammad SAW dengan mempelajari dan juga menjaga sunnah Nabi Muhammad dari perubahan-perubahan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Kemudian faktor yang kedua, kenapa terjadi naqdul hadis adalah bahwasanya dalam Islam itu kita diharuskan bertabayun apabila ada kabar atau berita yang datang kepada kita.
Ya ayyuhalladzina amanu idz ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Apabila datang seorang fasik yang membawa berita, maka kita harus bertabayyun. Maka proses tabayyun ini dalam ilmu hadis disebut naqdul hadis ini. Kita mencoba mengecek dan recheck ya, mengkonfirmasi tentang kebenaran hadis yang disampaikan oleh orang tersebut. Kemudian faktor yang ketiga adalah adanya pemalsuan hadis pada masa sahabat. Terjadi pemalsuan hadis pada masa yang sangat muda dari lahirnya Islam, yaitu pada masa sahabat Nabi Muhammad SAW. Itu sudah ada, dan ini fakta ya, bahwasanya ada pemalsuan hadis Nabi Muhammad SAW sejak zaman sahabat Nabi. Maka sangat diperlukan, karena adanya faktor hadis palsu ini, diperlukan kita juga mempelajari naqdul hadis ini, matnan wa isnadan, baik secara matan ataupun sanadnya. Kemudian yang keempat adalah naqd adalah jalan menuju pemahaman yang benar. Jadi kalau kita ingin memahami hadis Nabi Muhammad SAW dengan cara belajar naqdul hadis ini, kita akan mempunyai pemahaman yang insya Allah benar dalam memahami hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itu adalah 4 faktor ya, 4 faktor yang menyebabkan adanya naqd atau dawafi'un naqdi. Pertama saya sebutkan lagi, yaitu khidmah kepada sumber tasyrik yang kedua ya, melalui mempelajari, mengamalkan dan juga mengajarkannya, dan juga menjaga sunnah Nabi Muhammad SAW dari perubahan. Yang kedua adalah adanya proses tabayyun ketika kita mendengar berita. Jangan percaya, apalagi misalkan berita itu yang menyampaikannya adalah orang fasik. Yang ketiga adalah munculnya pemalsuan hadis pada zaman sahabat. Yang keempat adalah naqd adalah salah satu jalan bagaimana kita memahami sunnah Nabi dengan cara yang benar. Jadi itu adalah yang ingin saya sampaikan pada pertemuan kali ini secara ringkas. Untuk lebih mendalam, teman-teman bisa membacanya sendiri pada buku pada halaman 13 sampai halaman 17 ya, pada buku yang berjudul Naqdul Matni Indal Muhaddisin Dirasah Nadhariyah Tadbiqiyah. Itu saya sarikan dari buku itu. Silakan dibaca dan di cross check hasil penyampaian saya ini. Kemudian nanti kita lanjutkan dengan diskusi, kemudian diakhiri dengan jawaban atau feedback dari saya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.